Salve Shalom semuanya. Hari ini saya akan membahas Ekaristi di dalam doa Bapa Kami. Mari kita mulai. Pertama, kita harus tahu dulu Ekaristi di dalam pandangan Gereja Katolik. Di Gereja Katolik ada yang namanya transubstansiasi pada Ekaristi. Apa itu transubstansiasi? Ini adalah ajaran Katolik di mana saat hosti dan anggur dikonsekrasikan terjadi perubahan sepenuhnya atas hakikat hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Di dalam rupa roti atau bisa disebut hosti dan anggur yang telah dikonsekrasi itu, Yesus Kristus sendiri hadir sepenuhnya dalam kenyataannya sesungguhnya, secara hakiki atau bisa dibilang secara sesungguhnya dengan tubuh dan darahnya serta jiwa dan kodrat ilahinya. Ini doa Bapa Kami dalam bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Pater noster qui in caeli sanctificetur nomentum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut et in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimitibus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo. Dan di terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, kita fokus dulu dari yang ini, berilah kami rezeki pada hari ini, atau di Latinnya panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Di sini dalam bahasa Latinnya ini berasal dari Misale Romanum. Ya, sama juga dengan bahasa Indonesianya, itu terjemahan dari bahasa Latin itu sendiri yang diambil dari Misale Romanum. Tapi ada perbedaannya loh tentang di Latin dalam Misale Romanum dengan Latin Vulgata yang dibuat oleh Santo Hieronymus dari Stridon. Letaknya ada di supersubstantialem dan quotidianum. Kalau di Latin yang berasal dari Misale Romanum itu panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Tapi kalau di Latin Vulgata punya Santo Hieronymus itu panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie. Nah, ternyata di Latin Vulgatanya Santo Hieronymus yang mengatakan bahwa rezeki ini Ekaristi. Dari mana? Karena dari supersubstantialem. Karena kami percaya bahwa Ekaristi itu transubstansiasi. Jadi mirip dengan atau sama dengan supersubstantialem ini. Jadi artinya rezeki yang supersubstantialem, secara substansinya berubah. Coba kita lihat di bahasa Yunaninya apakah sama artinya atau bagaimana. Di dalam Matius bab 6 ayat 11 di sini coba saya baca bahasa Inggrisnya, the bread of us daily grant us today. Kalau dalam Yunaninya ton arton hemon ton epiusion dos hemin semeron, yang di sini epiusion itu sebenarnya artinya adalah super substance. Jadi tidak secara harafiah berarti sehari-hari, dan juga kata sehari-hari atau daily di dalam Alkitab itu secara umumnya bukan epiusion tapi hemera, dan kata epiusion yang diterjemahkan daily ini hanya disebutkan doa Bapa Kami saja di Matius bab 6 ayat 11 dan Lukas bab 11 ayat 3. Jadi ini jelas bahwa epiusion ini berartinya bukan hanya sekedar daily atau sehari-hari. Namun benar kata saya bahwa epiusion itu dari epi plus iosa, artinya super substance. Dan kita coba lihat apakah pemandangan transubstansiasi pada Ekaristi yang didukung oleh doa Bapa Kami ini diajarkan oleh Bapak Gereja? Benar. Kita lihat di tulisan Santo Agustinus dari Hippo, ini juga merupakan roti harian yang diperlukan hanya untuk kehidupan ini. Sebab akankah kita menerima Ekaristi ketika kita telah datang kepada Kristus sendiri dan mulai memerintah bersamanya selama-lamanya. Jadi Ekaristi adalah makanan kita sehari-hari, tetapi biarlah kita menerima dengan bijaksana, supaya kita tidak hanya disegarkan secara jasmani saja, tetapi juga dalam jiwa kita. Jadi saat Santo Agustinus mengomentari tentang doa Bapa Kami, ternyata rezeki atau makanan hari ini yang secukupnya itu adalah Ekaristi. Dan ia juga berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan dia bilang kalau Beatus Cyprianus atau kita kenal sekarang Santo Cyprianus dari Kartado menunjukkan bagaimana di sini juga dipahami bahwa ketekunan diminta. Beliau mengatakan antara lain, dan kami mohon agar roti ini diberikan kepada kami setiap hari, agar kita yang ada di dalam Kristus dan setiap hari menerima Ekaristi sebagai santapan keselamatan tidak menjadi perantara dosa keji. Dan apakah Santo Cyprianus ini seperti disebutkan oleh Santo Agustinus juga mengajarkan hal ini? Ya benar. Kami memohon dan berkata, beri kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Maaf saya baca yang merahnya aja ya. Soalnya nih banyak kata-katanya. Baik, biarkan saya lanjut. Kami menyebutnya roti kami, karena Kristus adalah roti mereka yang bersatu dengan tubuhnya. Dan kami memohon agar roti ini diberikan kepada kami setiap hari, agar kami yang ada di dalam Kristus dan setiap hari menerima Ekaristi sebagai santapan keselamatan, tidak boleh karena ditimpa dosa-dosa keji, dicegah, seperti ditahan atau tidak menyampaikan dari mengambil bagian dalam roti surgawi. Jadi benar, ini Santo Cyprianus juga mengajarkan ini. Apakah ada bapak gereja lain yang mengajarkan ini? Iya, benar. Ada Santo Ambrosius dari Milan. Istilah ousia, ini dia maksud dia ousias seperti yang saya katakan tadi. Ousia ini artinya substance. Biar saya lanjutkan, ditemui dalam kitab suci ketika Tuhan telah berbicara tentang roti, yaitu epiousios. Roti adalah epiousios karena dengan mengambil hakikat kuasa kekal dari hakikat sabda, roti menyuplai hal ini ke dalam hati dan jiwa. Karena ada tertulis, dan roti menguatkan hati manusia. Dan Santo Yohanes Cassianus juga mengajarkan ini, berikanlah kami pada hari ini roti kami yang epiousios, super substantial. Penginjil lainnya disebut setiap hari. Jika dikatakan setiap hari, itu menunjukkan bahwa tampaknya kita tidak dapat menjalani kehidupan rohani satu hari pun. Jika dikatakan hari ini, maka hal ini menunjukkan bahwa hal itu harus diterima setiap hari dan bahwa persediaan kemarin tidaklah cukup. Namun hal itu harus diberikan kepada kita hari ini juga dengan cara yang sama. Hari ini dapat diartikan untuk kehidupan saat ini, sementara kita hidup di dunia ini memberi kita roti ini. Jadi sudah jelas saya ngutip 4 bapak gereja, ternyata mereka setuju bahwa roti di dalam doa Bapa kami adalah Ekaristi, dan mereka juga mendukung pemahaman gereja Katolik tentang Ekaristi, yaitu transubstansiasi. Seperti juga ditulis dalam KGK, yaitu Katekismus Gereja Katolik, mengatakan bahwa sehari-hari kata ini epiousios hanya terdapat di sini dalam Perjanjian Baru. Kalau dimengerti dalam arti waktu, ya secara pedagogis mengulang hari ini. Secara harafiah, epiousios melampaui hakikat. Kata itu secara langsung berarti roti kehidupan tubuh Kristus dan obat dari kebakaan. Hari ini berarti hari Tuhan. Hari ini adalah hari perjamuan dalam kerajaan Allah yang telah diantisipasi dalam Ekaristi, prarasa dari kerajaan yang akan datang. Karena itu cocok bila merayakan Ekaristi setiap hari. Ekaristi adalah roti kita sehari-hari. Makanan ilahi ini memiliki kekuatan persatuan. Ia mempersatukan kita dengan tubuh Tuhan dan membuat kita menjadi anggotanya, sehingga kita menjadi apa yang kita terima. Roti sehari-hari ini juga terdapat dalam bacaan-bacaan yang setiap hari kalian dengarkan di dalam gereja, dalam madah-madah yang kalian dengarkan dan kalian nyanyikan. Bapa di surga menasihati kita agar sebagai anak-anak surga meminta roti surgawi ini. Kristus sendiri adalah roti itu yang ditaburkan dalam perawan, diragikan dalam daging, diremas dalam kesengsaraan, digoreng dalam perapian makam, disimpan di dalam gereja, dan dipersembahkan di atas altar. Ia membagi-bagikan roti ini kepada umat beriman hari demi hari sebagai makanan surgawi. Jadi poin yang jelas ini, Bapak Gereja, Katekismus, bahkan ayat Alkitab mendukung pemahaman Gereja Katolik tentang Ekaristi, yaitu transubstansiasi. Sekian dari penjelasan saya. Tuhan memberkati. Salve, Shalom.